Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bulan April tahun 1945, di tengah Samudra Pasifik, pasukan armada Amerika yang sedang bersantai menikmati perjalanan menuju Pulau Okinawa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan udara kamikaze. Suara tembakan artileri mulai menggema menembus langit. Ledakan demi ledakan menghantam udara, mencoba menumbangkan pesawat-pesawat kamikaze. Beberapa pesawat kamikaze berhasil ditembak jatuh. Namun pesawat kamikaze yang berhasil lolos dari hujan peluru mulai mendekat ke armada Amerika dengan kecepatan tinggi dan langsung menungkik menghantam kapal laut Amerika. Setelah 2 hari, serbuan pilot kamikaze pun berakhir. Hasil dari serangan kamikaze menggelamkan 6 kapal dan merusak 18 lainnya dan juga menewaskan kurang lebih 350 awak Amerika Serikat. Kemudian pasukan Amerika mengamati di setiap gelombang ombak laut untuk memastikan bahwa pilot kamikaze tidak ada yang selamat dari aksi bunuh diri itu. Namun mereka menemukan salah satu pilot kamikaze, yaitu Kanji Suzuki, yang masih hidup terombang-ambing di lautan. Pertempuran antara pilot kamikaze dan armada laut Amerika pun telah berakhir, namun pertempuran Okinawa pun akan berlanjut. Sementara itu di Eropa, pasukan sekutu sudah menduduki beberapa kota penting di negara Hitler. The Americans captured Cologne today. It's a city of rubble and devastation. And right now the German garrison is in full flight along the west bank of the Rhine. The United States forces have entered the Nazi city of Nuremberg, while Russian airborne troops have landed within 23 miles east of Berlin. East and west have met near the German town of Torgau. Nazi Germany has been split clean in half. Menyadari pasukan sekutu sudah mendekat ke Berlin, pasukan SS Nazi mulai melakukan pembantaian terhadap tawanan. Ratusan tawanan digiring ke suatu tempat. Di antara para tawanan, ada seorang wanita Yahudi bernama Gerda Weissmann. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang kejadian saat itu. I was 15 when the war broke out. My friends were about the same age. We were all young girls, practically children. We heard planes overhead. I remember they told us the Russian front had moved closer and the Germans, they were running away from the advancing Russian army. We were told we were going on a march the next morning. The SS men lifted their whips and they said, "Forward march." We all knew that this is going to be the end of the road. It was bitter cold. We slept outside. My friend said she wanted some water. And I held her and we both fell asleep. I woke up but she didn't. Nah, ini nih pertempuran yang di pertempuran Okinawa ya. Ketika pasukan sekutu itu mau menyerang ke daerah Okinawa itu
mendapat serangan dari pasukan kamikaze, ya, pasukan pembunuh ya, atau bunuh diri gitu. Dan alhasil ya Jepang itu kalah. Ya meskipun kalah itu tetap berlanjut, masih ada perlawanan dari pihak Jepang gitu. Nah, ketika di kamikaze saja, waktu di lautan, di tengah lautan, pasukan Amerika itu sebenarnya banyak sekali korban jiwa, ada 300-an di situ yang sesuai dengan di video, dan kapal rusak banyak juga. Jadi momentumnya untuk bunuh diri itu sungguh luar biasa, bahkan banyak sekali korban kerusakan dari pihak Amerika. Oke, kita lanjut. Setelah berjalan berbaris sejauh 537 km secara paksa, Gerda dan tawanan lain dipaksa masuk ke dalam pabrik ban karet. Mereka dikunci dan pasukan SS memasang bom di sekitar pabrik dengan tujuan untuk menghancurkannya dan membunuh semua tawanan yang ada. Rencana ini dimaksudkan untuk melenyapkan bukti kekejaman mereka dan mencegah pasukan sekutu menemukan para tawanan. Dalam wawancara Gerda, ia mengatakan bahwa semua para tahanan berusaha mencoba untuk keluar menyelamatkan diri. Namun tidak ada satu tahanan pun yang mampu menghancurkan pintu pabrik. Mereka hanya bisa terduduk diam dan menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir hidup mereka. Sementara itu, sebagian pasukan Amerika Serikat sudah sampai di tepi barat Rhine dan pasukan Amerika Serikat bergerak cepat memasuki Jerman. Sedangkan pasukan Stalin menyerang dari wilayah timur. Pasukan Stalin terus melakukan gempuran dengan artilerinya. Di saat pasukan Stalin yang masih berperang di wilayah timur, pasukan Amerika Serikat yang berada di bagian barat terus melakukan serangan brutal melalui udara. This is the world today. The German resistance west of the Rhine is still crumbling, and American columns are racing deep into Germany. Hasil dari pertempuran di sektor barat, Amerika Serikat berhasil menghabisi pasukan perlawanan Jerman, dan begitu juga dengan tentara merah Soviet yang berhasil menghabisi pasukan Nazi di bagian timur. The German army has really been cut to pieces, and they now find themselves in a parlous state. Kini tentara merah Soviet sudah berada 12 km dari gerbang Berlin dan akan melakukan pertempuran besar-besaran di Berlin. Walaupun pasukan sekutu sudah memaksa Hitler untuk menyerah, namun Hitler masih berambisi untuk mempertahankan Berlin dan menolak menyerah. Maka dari itu, kota Berlin akan dijadikan sebagai medan pertempuran yang barbar. Bulan April tahun 1945, di tepi timur Sungai Odor, pasukan merah Soviet berkumpul bersiap untuk serangan besar yang akan menentukan nasib Perang Dunia Kedua di Eropa. Di bawah komandan Marsekal Georgi Zhukov, ia mencoba mengatur strategi yang baik untuk menghadapi benteng Nazi Jerman. Setelah strategi ini diatur dan semua peralatan tempur disiapkan, barulah pasukan tentara merah Soviet mulai melakukan serangan brutal ke Berlin dengan meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Perang dunia memang sangat ngeri ya, seperti yang di awal kita bahas, karena pihak Jerman sudah mengetahui bahwa para musuhnya itu pihak pasukan Amerika dan Soviet gitu sudah menguasai Jerman, intinya sudah masuk ke wilayah Jerman. Mereka ingin menghilangkan jejak karena mereka menawan beberapa warga dari pihak musuh gitu.
ingin menghilangkan jejak ya dengan cara seperti itu, ya ditaruh di pabrik karet dan dibom, di sekeliling itu dibom. Mereka masuk pabrik karet dan ditutup, dikunci, ya mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Mereka ya dipanggang untuk menghilangkan jejak. Ya meskipun dipanggang, yang menghilangkan jejak ya tetap terekspos bahwa ada beberapa yang selamat gitu. Nah, menarik kita bahas. Lain lagi, pihak Jerman ini sudah sudah di ujung tanduk. Dia diserbu, dikeroyok dari barat, dari timur. Dari barat ada Amerika Serikat, ya dari timur ada pasukan Uni Soviet. Dikeroyok, mampus itu Jerman sebenarnya itu. Wah, udah tahu ya, kalau gak dikeroyok mungkin Jerman bisa menandingi pertempuran itu mungkin. Tapi ini sudah dikeroyok, sudah di ujung tanduk.